Nah, sekarang kembali lagi ke matematika di kehidupan manusia. Saya bilangnya ini matematika di tempat fotokopian gitu. Kita akan melihat bagaimana sih kerja matematika di balik kertas HVS ya. Kertas HVS itu ada banyak ukuran, ada seri A, seri B, seri C, seri D. Kalau teman-teman iseng misalnya ya, lihat ukuran kertas A0. A0 itu yang paling besar seri A. Kita ukur nih panjangnya, kemudian kita ukur lebarnya. Bandingkan si panjangnya sama lebarnya. Itu nilainya itu sekitar akar 2. Nah, kertas A0 ini kan kalau kita potong ya secara horizontal, kita nanti dapat kertas A1, ukuran A1. Ukuran A1 ini kalau kita bandingkan, misalkan kita hitung lagi nih panjang kertas A1. Kemudian kita hitung lebarnya, lebar kertas A1 ini. Bandingkan lagi ya, panjang sama lebarnya. Itu nilainya masih di sekitar akar 2. Kemudian A1 kalau dipotong secara vertikal, itu kita dapat kertas A2. A2 pun sama ketika kita hitung perbandingan panjang dan lebarnya, itu masih di akar 2 juga nilainya. Nah, apakah ini kebetulan gitu ya? Ternyata enggak, memang didesain seperti itu oleh ISO. Didesain kayak gitu kertas itu ya. Kenapa sih, kenapa harus akar 2 ya? Terus kenapa si kertas itu harus didesain punya perbandingan yang sama? Ada alasan matematisnya. Jadi yang pertama, kenapa akar 2 gitu? Karena misalkan kita punya di sini ya, saya ada 2 gambar kertas. Kertas pertama, kertas yang sisinya warna hijau itu, misalkan kita simbolkan panjangnya dengan X. Lebarnya kita simbolkan dengan misalkan 1, sebesar 1 satuan ya. Nah, kertas ini kemudian kita potong secara horizontal ya. Didapatlah kertas yang di sebelah kanan tanda panah itu. Kertas yang baru sekarang yang udah dipotong itu panjangnya 1. Kemudian si lebarnya itu X/2 berarti ya karena dipotong 2. Nah, kita pingin perbandingan panjang dan lebar dari kertas semula sama yang udah dipotong itu sama perbandingannya. Artinya X dibagi 1 itu harus sama kayak 1 dibagi X/2. Nah, kita melakukan perhitungan aljabar gitu ya. Didapatlah si X kuadrat itu sama dengan 2, atau si X itu sama dengan akar 2. Di sini kita ambil yang positifnya aja. Nah, si X itu akar 2 gitu. Artinya, si panjang kertas, misalkan ukuran A0 ya, itu harus akar 2. Ntar panjang kertasnya si A1 itu akar 2/2 gitu. Pertanyaannya adalah kenapa dibikin kayak gitu? Kenapa perbandingannya harus sama? Ya, ada alasannya karena supaya memudahkan kita untuk mengonversi. Misalnya kalau teman-teman punya ukuran kertas A5 misalnya ya, A5 kan cukup kecil. A5 ini kita pingin ngeprint gambar ke dalam ukuran A4, tapi tadi kita bikinnya di A5. Ya udah kita tinggal kalikan saja dengan akar 2 gitu. Biar dia skalanya jadi diperbesar. Dari gambar yang misalkan ukuran tadi di ukuran A4, pingin diperbesar menjadi A3 misalnya, ya kita tinggal kalikan dengan akar 2 lagi. Karena tadi ya perbandingan mereka kan konstan. Makanya di sini karena kita ingin mempermudah dalam hal mengonversi, dalam hal mengedit dokumen gitu, dipakailah matematika di sini untuk menentukan ukuran kertas ya. Bayangkan ukuran kertas pun yang sepertinya kita lihat sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada matematika di dalamnya, ternyata sangat matematis sekali tanpa kita sadari ya. Nah, kalau berbicara lebih jauh lagi, fungsi atau manfaat dari matematika di kehidupan kita itu banyak. Dari ilmu forensik misalnya kita bisa menentukan kapan seseorang meninggal. Ketika ada kasus pembunuhan misalnya ya, kadang kan detektif itu tiba-tiba oh ini meninggalnya sekitar pukul 6 pagi gitu loh. Mereka tahu dari mana jam 6 pagi perkiraannya. Mereka pakai matematika, pakai hukum pendinginan Newton di sana. Ada lagi misalkan matematika dibalik kenapa sih atap rumah bentuknya persegi gitu ya. Bentuknya segitiga. Kemudian kenapa jembatan itu banyak sekali berbentuk segitiga kayak gitu, bangun-bangun datar. Itu matematika menjawab.
Ya karena kalau alasan satu ya tadi yang segitiga itu ya, karena mereka itu rigid, kuat, dan kaku gitu. Atau kenapa sih roda sepeda bentuknya bulat seperti lingkaran, kenapa enggak persegi, kenapa enggak segitiga atau heksagon? Itu matematika menjawab semua hal itu. Tapi saya tidak bahas di sini karena sepertinya akan cukup lama. Saya tulis itu di dalam buku saya yang bisa diakses secara gratis. Kalau teman-teman tertarik mungkin ya, nanti saya kasih link untuk mengunduhnya. Kayak seperti itu. Itu matematika di dalam kehidupan manusia dan juga di alam. Nah, sekarang biar kita akan berpikir bahwa matematika sangat raksasa sekali ya, ilmu yang sangat mewah ya, sangat megah. Sangat sepertinya seperti menjadi raja dari segala raja gitu matematika. Tidak punya kekurangan sama sekali. Ke sini bisa masuk, ilmu ini bisa masuk kemanapun matematika itu selalu nyelip ya. Tapi sebetulnya matematika itu ibarat ya seperti menara Eiffel mungkin. Orang-orang kan lihat matematika itu indah ya, tapi dari permukaannya aja. Menara Eiffel itu kan kalau orang ke Perancis pasti lihatnya Menara Eiffel kan ya. Nggak akan datang tiba-tiba buat ngelihat fondasinya Menara Eiffel, tiba-tiba masuk tanah pengen lihat gitu ya betonnya Menara Eiffel kayak gimana. Rata-rata mereka itu pasti pengen lihatnya itu bangunan di atasnya. Ingin melihat keindahan yang tampak saja. Matematika pun sama. Matematika itu ibarat bangunan yang sangat megah, terlihat mewah, berdiri kokoh gitu. Padahal kalau kita masuk ke dalam fondasinya, kita masuk ke dalam tanahnya yang ada bangunan matematika itu, fondasinya itu goyah, retak ya, ada lubang. Itu matematika saat ini. Artinya matematika itu punya dasar yang tidak kuat, tapi bisa punya bangunan yang sangat megah. Nah, ini dikaji di dalam filsafat matematika. Jadi